Terus. Halo Sobat-Sobat Siaga, kembali lagi di channel Siaga. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Yusuf Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melena Hidmahirya. Nama saya Alvin Sultan Fede. Nama saya Alfiani Dinda Abdulia. Nama saya Devika Andraini. Baik, di sini kami akan berdiskusi mengenai Pancasila dan hak asasi manusia. Saya mau menanyakan apakah ada hubungannya Pancasila dan hak asasi manusia? Pancasila dan hak asasi manusia berarti ada dua hal yang harus kita pahami. Apa itu Pancasila dan apa itu hak asasi manusia. Baru nanti kita lihat apakah ada hubungan antara keduanya. Pancasila kita tahu merupakan ideologi negara kita, pandangan hidup dari masyarakat kita, sekaligus merupakan tujuan dari masyarakat yang ingin kita bentuk. Dalam rangka pembangunan, kita pengen Indonesia ini jadi negara yang kayak apa sih? Ya, berarti Pancasila itu akan menjadi pertama sebagai landasan, kedua sebagai operasional, yang ketiga sebagai tujuan akhir. Tiga sekaligus ya. Di mana apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dalam bermasyarakat di Indonesia itu haruslah mengacu kepada 5 sila yang ada di Pancasila. Sementara kalau kita lihat pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri, hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dibawa oleh seseorang sejak dia lahir, di mana hak itu adalah hak mutlak yang tidak bisa dicabut oleh siapapun, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ya, karena kita tahu ada hak juga yang diberikan oleh pihak lain, ada hak yang lahir dari suatu putusan. Sementara hak asasi itu bukan karena dikasih sama orang, bukan karena diangkat, bukan karena dilantik, bukan karena menduduki jabatan tertentu, tetapi memang sejak lahir dia sudah punya hak asasi itu yang harus dia pertahankan selama hidupnya. Misalnya hak untuk hidup itu yang masih bukan manusia, ya kan? Hak untuk berkegiatan ekonomi juga bukan dari manusia. Kemudian hak untuk mengeluarkan pendapat itu juga bukan manusia yang memberikan. Nah, sekarang kalau kita lihat apakah hak asasi manusia itu ada kaitan dengan Pancasila? Ya jelas, berarti apa yang kita laksanakan sebagai hak itu kan biasanya kita perjuangkan ya, sehingga hak itu merupakan anugerah dari kewajiban yang kita lakukan. Kewajiban kita sebagai warga negara adalah misalnya menjaga keamanan, terus kemudian harus hidup rukun, mencintai NKRI, harga mati, sebenarnya kewajiban kita. Sebagai hadiahnya kita mendapatkan hak sebagai warga negara, hak asasi sebagai warga negara. Misalnya boleh kita itu punya hak asasi untuk bicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, masuk organisasi, itu hak asasi manusia. Tetapi ada batasannya, yaitu batasannya disebutkan dalam Pancasila, sila ketuhanan. Berarti kita nggak boleh ngomong yang melanggar ketentuan agama atau membuat kerukunan antar umat beragama menjadi terganggu, ya kan? Kemudian kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang menginjak-injak merendahkan harga diri manusia Indonesia, ya kan? Misalnya melakukan perbudakan, melakukan human trafficking, menganiaya, membuli, memanggil dengan sebutan-sebutan yang tidak baik, ya itu sebenarnya sudah melanggar sila kemanusiaan. Ya, dalam berperilaku kita nggak boleh melakukan hal-hal yang berpotensi mengadu domba antara sesama warga negara Indonesia, ya kan? Nggak boleh antara yang satu dengan yang lain kita
ciptakan permusuhan sehingga mereka satu sama lain menjadi saling benci dan kemudian saling serang, saling bunuh. Kemudian juga kita dalam berpancasila itu berarti harus mengutamakan bernegosiasi, bermusyawarah ketika kita mau ngambil keputusan bersama. Nggak boleh dia ngambil keputusan seenaknya aja tanpa berunding dengan yang lain. Karena apa? Karena asasnya adalah musyawarah. Kemudian juga dengan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadikan jurang antara kita dengan orang lain. Misalnya Dinda misalnya Dinda itu orang berada katakannya, terus kemudian kamu eh, pamer flexing kekayaan kamu sementara kemudian tetangga kamu pada kelaparan, kan nggak berkeadilan sosial itu. Dapat mungkin ya kita apa ketika kita memiliki kelebihan ya kita bantu tetangga kita bantu saudara-saudara kita, itulah yang namanya keadilan sosial. Dari pemerintah sendiri jelas keadilan sosial itu senantiasa dilaksanakan meskipun pastinya belum sempurna, pasti banyak hal lain yang masih dibenahi, tapi paling tidak pelaksanaannya itu misalnya semua orang punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Sekarang ada sarana-sarana beasiswa, ada KIP. Karena ada mahasiswa yang sekarang ini nyusul mahasiswa baru, padahal kita udah UAS, udah UTS. Tapi ada tuh mahasiswa baru yang tiba-tiba masuk. Mungkin kalau di semester 3 enggak ya, semester 1 tiba-tiba masuk. Bah saya mahasiswa baru KIP, Kartu Indonesia Pintar ya. Nah, berarti juga salah satu keadilan sosial. Berarti mungkin yang dibantu itu adalah orang-orang yang bagus prestasinya tapi dia nggak mampu dalam hal keuangan, maka dibantu dengan KIP dia pun jadi mahasiswa. Itu salah satu bentuk dari apa namanya keadilan sosial. Begitu juga katakanlah di satu kampung jalannya dibangun ya di beton ya dengan semen, tapi kan tempat yang lain juga kurang lebih sama, tinggal nunggu giliran karena anggaran terbatas nggak bisa sekaligus. Ya pembangunan itu diratakan mulai dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat ya, dari katakanlah mulai dari Pulau Rote sampai Miangas dan sebagainya seperti yang kita dengarkan. Jadi pembangunan tuh harus rata, itulah keadilan sosial. Nggak kayak dulu. Kalau dulu itu memang kita tuh boleh dikatakan kurang memperhatikan keadilan sosial. Misalnya pembangunan tersentral di Jawa saja, di Pulau Jawa ya, di ibu kota Jakarta itu pembangunan gedung bertingkat dengan segala kemewahan, tapi geser sedikit ke Depok aja jalanan jelek semua, geser sedikit ke Tangerang jalanan masih becek, geser sedikit ke Bogor jalan banyak yang rusak. Itu berarti nggak keadilan sosial. Nah sekarang diupayakan supaya dan mulai mulai terjadi, ada pembangunan pelabuhan baru, ada bandara baru, ada jalan tol baru, ya kan, pemerataan penyamaan bahan bakar dan sebagainya, itu kan keadilan sosial tuh gitu, bentuk-bentuk dari contoh-contoh keadilan sosial. Sekali lagi harus saya tegaskan bahwa memang belum sempurna, tapi yang namanya manusia kan gak ada puasnya, maunya serba gratis, padahal serba gratis juga nggak bagus ya kan. Orang jadi nggak mau ngapa-ngapain udah gratis semuanya ya kan. Misalnya semua udah tanggung, terus kemudian apa-apa pemerintahan, nanti kalau salah sedikit aja pemerintah disalahin lagi, jadi manja lah. Jadi dengan adanya pokok-pokok seperti misalnya ya kalau bisa ya harga listrik diturunin gitu kan ya, BBM juga terjangkau, terus beras juga. Nah pemerintah selalu melakukan langkah ke arah itu. Misalnya sekarang ini kan zaman Pak Prabowo ini beliau mentargetkan 2 tahun kemudian Indonesia ini sudah swasembada pangan. Makanya di Papua itu ada pembukaan lahan untuk 3 juta hektar loh. Ya, 3 juta hektar tanah untuk pembangunan eh, penanaman padi. Sehingga kita 2026 diharapkan
udah nggak impor lagi, malah kita kalau bisa ekspor beras. Itu bentuk pemerataan. Jadi kalau misalnya ekspor beras itu sudah terjadi dan kita sudah swasembada pangan, otomatis kan harga nggak terlalu tinggi, bisa ditekan, ya kan. Begitu juga dengan perumahan, itu menteri yang baru bilang akan ada 3 juta rumah yang diperuntukkan untuk rakyat, di mana tanahnya diambil dari tanah para koruptor, disita untuk dibangun perumahan dengan harga yang murah. Ya step by step kita menuju ke arah Indonesia yang lebih sejahtera. Kira-kira gitu ya kaitannya dengan Pancasila dan hak asasi manusia tadi ya kamu tanyakannya. Ya jadi hak asasi itu akan diseimbangkan, dicocokkan dengan apa budaya ataupun filosofi negara yang dianut negara yang bersangkutan. Saja contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang di bagian masyarakat. Kamu ingin supaya lingkungan ini aman, lingkungan kamu jauh dari maling, lingkungan kamu jauh dari perampokan, ya tentu kamu harus, itu kan hak kamu untuk hidup aman. Kewajiban kamu ya ikut siskamling lah, atau kalau enggak kamu keluar duit untuk bayar orang yang jaga, atau paling tidak kamu siap sedia untuk menolong orang yang kemalangan di tempat itu. Kalau kita merasa kita itu orang yang berduit, kalau kita nggak peduli lingkungan, tapi kita maunya lingkungan kita aman, nggak bisa lah, ada hak ada kewajiban. Sama dengan kamu, ya kan, kamu wajib untuk datang ke sini melakukan diskusi dan membuat video dan semua, maka hak kamu adalah mendapatkan nilai, kan gitu. Nggak bisa hak doang, itu di sorga ntar hak terus, nggak ada kewajiban lagi. Tapi kalau mau kewajiban terus nggak bisa juga, kita nggak tinggal di neraka ini, masih di dunia. Jadi antara hak dan kewajiban yang harus seimbang, sama juga dengan tangan kanan dan kiri. Ini dua-duanya penting dalam kehidupan, tapi kan fungsinya lain. Kanan untuk apa, kiri untuk apa. Tapi sama-sama kita butuhkan. Kalau salah satu saja tidak ada, maka kita akan cacat. Susah untuk mengerjakan sesuatu secara sempurna, kan gitu kan. Justru dengan adanya perbedaan itulah maka tercipta kesempurnaan. Itu berarti ketika kita itu sesuai dengan apa yang kamu tanyakan tadi, ya kalau kita hanya menuntut hak terus tapi tidak mau tahu kewajiban, ya nggak mungkin kita tidak tinggal di sorga, ya kan. Maka dalam bahasa aslinya kan no lunch free, tidak ada makan siang gratis, kerja dulu cing baru makan, gitu kan. Dalam bahasa Jawa itu ada sebutannya jer besuki mawabeo, artinya orang yang mau berbahagia itu ada biayanya. Maka ketika kamu menginginkan suatu lingkungan yang baik sebagai hak kamu, maka kewajiban kamu penuhi. Kamu harus peduli terhadap lingkungan. Di lingkungan ada yang kemalangan, kamu bantu. Di lingkungan ada yang kemudian mengalami musibah, ya kamu tolong. Kamu harus peduli lingkungan. Tapi kalau kamu masa bodoh, jangan salahin kalau lingkungan juga masa bodoh sama kamu. Maka ketika kamu kemalingan, orang bukan yang membantu, malah alhamdulillah gitu, syukurin lu sakno gitu kan kalau orang Jawa. Kenapa? Karena kita sendiri nggak peduli. Tapi kalau kita sendiri peduli dengan lingkungan masyarakat, ketika kita hajatan otomatis pada datang bantuin. Artinya ada ada hak, ada kewajiban pasti ada hak gitu. Apa saja contoh penerapan nilai Pancasila yang sesuai dengan zaman saat ini? Banyak sekali. Zaman sekarang ini kan kita lihat orang begitu mudah untuk mencaci maki orang lain melalui medsos. Jokowi dikatain mukidi, dikatain pelangak pelongo, terus Gibran dikatain Samsul, kan macam-macam ya. Itu kan bentuk-bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita pahami dari Pancasila. Al-Quran sendiri sudah sering mengatakan bahwa janganlah kamu memanggil saudara kamu dengan sebutan-sebutan buruk. Jangan jadikan itu sebagai suatu kebiasaan, itu jelek, itu tidak berakhlak. Kenapa? Karena Islam dalam Al-Quran disebutkan jangan manggil dengan sebutan-sebutan kayak gitu. Aku cuma anjay, itu kan mungkin masih netral ya. Tapi kalau manggil orang dengan sebutan-sebutan yang jelek itu nggak boleh. Nah, kalau kita sendiri yang berlabel Islam nggak mau memperlihatkan bahwa kita memiliki akhlakul karimah, ya jangan harapkan orang lain. Itu sebabnya orang tuh sering menganggap kita itu sebagai agama yang katakanlah
senang perang, agama yang senang dengan konflik, ya karena kita sendiri kelakuan kayak gitu sih. Coba perlihatkanlah bahwa Islam itu indah. Kan saya katakan bahwa si mahum fi wujuhihim min asari sujud, kata Al-Quran, di wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Itu bukan tanda-tanda bekas sujud jidat kamu hitam, bukan. Banyak orang sekarang tuh salah paham ya, di jidatnya dihitamin, begitu dia sujud dia petok jeder gitu ya, terus kemudian digosok-gosok jadi hitam. Tuh ada yang bersilang, ada yang garis ini, ada yang kotak kayak stempel. Bukan itu yang dimaksud Islam. Si mahum fi wujuhihim, maksudnya ada tanda sujud di wajah mereka, di penampakan kamu, di perilaku kamu itu ada bekas sujud. Sujud itu kan berarti kan kita merendahkan diri kepada Allah. Berarti kita nggak boleh jadi orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang cemberut mulu. Ya, berarti di wajah kita tuh memperlihatkan kesejukan. Kita senyum, orang lain tuh jadi teduh melihatnya. Itu sih mahum fi wujuhihim min asari sujud. Itu juga keluar dari dalam bentuk apa? Cara kita ngomong. Allahu Akbar, berarti kan Allah Maha Besar. Ya, kita jangan sampai kita menganggap orang lain anjing, nggak boleh. Kenapa? Berarti kan di satu sisi kita Allahu Akbar, sama orang lain kita begitu. Berarti kita juga harus merendahkan suara kita, sopan sama orang lain. Banyak sekali tanda-tanda bekas sujud, dalam arti bahwa berarti dia memang orang yang benar-benar menjalankan agama secara baik, bukan cuman tanda jidat hitam tapi mulut kotor, tanda jidat hitam tapi penuh caci maki, hati dengki, syirik, ya senang senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Ya ini sifat-sifat yang harus kita atasi, yang kita halangi, kita pahami dan kita hindari, yaitu kita terhadap orang lain tuh seringkali julid aja bawaannya, kepo aja bawaannya sama orang lain, pengen tahu aja. Ya kan rasanya sama orang lain tuh selalu ada rasa nggak senang. Kenapa sih? Hidup yang tentram itu kan hidup yang biasa-biasa aja ya. Ya kan, hidup ini indah. Ya artinya kalau orang yang menerima senantiasa bersyukur dengan apa yang dia dapat dan tidak memusingkan kenapa dia tidak dapat, itu biasanya orang lega-lega aja. Nah, bagaimana implementasi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia dapat mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia? Perlindungan hak asasi manusia pertama tentu yang dimaksud hak asasi seperti yang kita sampaikan tadi adalah hak asasi yang sesuai dengan Pancasila, bukan hak asasi yang liberal, bukan hak asasi yang semaunya sendiri, ya kan, bukan hak asasi yang egois. Nah, kalau terjadi juga pelanggaran terhadap hak seperti itu, ya tentu saja Pancasila memberikan perlindungan. Melalui aparat hukum kan kita juga ada mekanisme, misalnya misalnya pencemaran nama baik. Kamu merasa nama kamu difitnah, kemudian dicemarkan, bahkan perlakuan tidak baik saja bisa diinikan dituntut. Tapi persoalannya memang tentu kita harus memahami peraturannya gitu ya. Kita harus memahami dulu bentuk peraturannya apa saja yang bisa kita tuntut. Kamu merasa nama kamu dicemarkan, itu namanya delik aduannya. Nama kamu dicemarkan, kalau kamunya sendiri nggak mau ambil pusing, selesai. Nggak bisa, wah ini Dinda merasa nggak seneng teman saya dicemarkan, kamu nggak berhak menuntut karena ini adalah delik pribadi. Ya hanya bisa yang bersangkutan merasa namanya dicemarkan, merasa perbuatan seorang tidak menyenangkan dia, kemudian perbuatan yang tidak baik dan sebagainya, hanya dia yang bisa menuntut gitu loh. Sementara ada delik umum, kejahatan umum, misalnya ada perampokan, pembunuhan, tanpa kamu lapor pun polisi turun gitu ya. Tapi kalau misalnya yang seperti itu tadi, pencemaran nama baik, polisi hanya akan turun kalau kamu mengadukan, dan yang mengadukan harus yang bersangkutan. Makanya selama ini kita lihat banyak sekali cercaan caci maki terhadap Jokowi, ya karena Jokowi diam aja nggak ada yang dituntut, karena dia bilang begini, saya tidak mau menjadikan seorang jadi pahlawan. Kenapa? Biasanya orang tuh caci maki begitu ditangkap terus kemudian seolah-olah dia ada pembela kebenaran, karena Jokowi adalah orang zalim, kan gitu kan. Nah, jadi dia nggak mau membuat seorang seperti itu. Tapi memang harus ada suatu ketegasan, mudah-mudahan di zamannya Pak Prabowo ini
lebih tegas lagi lah. Orang dia biarkan bebas juga jadi kebablasan semuanya sendiri, ya kan. Gak bagus juga. Kayak tadi tuh semua diserba gratisin emang bagus? Nggak bagus. Semua dibebasin juga nggak bagus. Pasti harus ada batas-batasnya. Oke, saya kira demikian saja yang bisa kita diskusikan meskipun singkat ya. Tapi pasti ada saripati, ada hikmah yang bisa kita tarik, kita pahami, kita pelajari, dan kita pegang. Lebih kurang ya kita mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Abah sudah menjelaskan semuanya dari diskusi kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tunggu dulu, jangan lupa like and subscribe channel si Abah di sini. Dadah.